Shalom dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Andrianus Sumbukarewa. Batilde Saristadapa, Yumiati Inang. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 Universitas Katolik Witebula. Pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan cara penggunaan aplikasi PET untuk materi hukum Snilius. Praktikum ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisika Dasar 2. Shalom, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan cara penggunaan aplikasi PET simulasi untuk materi hukum Snilius. Praktikum ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fisika Dasar 2. Pertama-tama untuk melakukan praktikum kita harus mendownload aplikasi PET-nya terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung membuka aplikasi PET-nya saja, teman-teman. Sini kita klik aplikasinya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus langkah kedua yang kita lakukan itu yaitu mencari pembelokan cahaya atau bending light. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia bending lightnya teman-teman. Kita klik. Setelah kita klik bending lightnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada 3 pilihan, ada intro, premise, dan more tools. Di antara 3 pilihan ini saya menggunakan more tools atau percobaan lainnya. Kita klik. Sebelum itu kita beri tanda checklist pada angles, yaitu yang berada pada pojok kiri bawah. Angles ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari tiap-tiap sudut. Nah, pertama-tama sebelum kita mencari nilai dari sudut-sudutnya, kita menggunakan lingkaran ini, yang lingkaran warna kuning itu yang disebut sebagai sudut. Kita letakkan pada pertengahan garis normal. Nah, setelah itu lasernya ini kita klik tombol merahnya. Setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan langsung pada percobaan pertama. Nah, setelah kita membuat seperti ini, langkah pertama itu ya, pada material pertama itu kita menggunakan misalnya air atau water. Jadi sini saya menggunakan water. Nah, untuk nilai indeks biasnya itu sebesar 1333. Terus material keduanya itu kita pakai kaca atau glass. Dengan nilai indeks biasnya itu sebesar 1500. Nah, di sini teman-teman, untuk sudut datanya itu sudah diketahui. Di sini ada 6, yang pertama itu 0, yang kedua itu 15, yang ketiga 30, yang keempat 45, yang kelima 60, yang keenam 75. Nah, di sini yang ditanya itu ada sudut bias, sin sudut datang, sin sudut bias, dan sin sudut datang dibagi dengan sin sudut bias. Yang pertama kita akan mencari nilai sin sudut bias. Yang pertama kita akan mencari nilai dari sudut bias. Nah, cara mencari nilai sudut bias itu langkah yang kita lakukan yaitu untuk sudut datang yang disebut sudut datang itu yang material pertama ini teman-teman, yang ini. Sedangkan sudut biasnya itu yang di bawah sini. Nah, untuk mencari sudut biasnya, sudut datangnya ini kita mengarahkan pada 0 derajat. Maksudnya
laser ini kita letakkan pada angka 0. Seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah berada pada posisi 0, maka kita lihat sudut biasnya sebesar berapa. Jadi di sini karena sudut datangnya 0, jadi sudut biasnya juga 0. Yang kedua, di sini sudut datangnya sebesar 15 derajat. Jadi lasernya ini kita geser lagi ke 15. Nah, di sini lasernya sudah berada pada posisi 15 derajat. Jadi kita lihat dari sudut biasnya itu sebesar 13 derajat. Jadi untuk nilai sudut biasnya itu sebesar 13 derajat. Yang ketiga, sudut datangnya sebesar 30. Jadi untuk lasernya kita lakukan hal yang sama lagi, kita geser ke angka 30. Nah, baik. Di sini kita lihat lagi sudut datangnya 30 derajat, sedangkan sudut biasnya itu sebesar 26 derajat. Setelah itu kita lakukan hal yang sama sampai percobaan yang ke-6. Yang keempat itu ada sudut datangnya sebesar 45 derajat. Kita geser lagi ke 45. Ini untuk langkah sampai nomor 6-nya itu sama semua ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Tinggal kita lihat nilai tiap sudutnya itu berapa. Jadi untuk yang sudut datangnya 45 derajat itu sudut biasnya 39 derajat. Yang kelima ada 60 derajat. Kita geser lagi ke 60. Nah, di sini kita lihat lagi sudut biasnya itu sebesar 50 derajat. Yang keenam itu ada 75 derajat. Kita geser lagi ke 75. Nah, di sini kita lihat lagi sudut biasnya itu sebesar 35 derajat. Di sini untuk sudut biasnya sudah diketahui semua. Sekarang masuk pada sin sudut datang. Di sini kita akan mencari nilai dari sin sudut datang. Itu di sini saya menggunakan kalkulator ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari sudut datangnya. Yang pertama itu sudut datangnya bernilai 0. Di sini kita klik sin, lalu ketik 0. Otomatis nilai dari sin 0 itu sama dengan 0. Kita tulis pada tabel sin sudut datang. Terus yang kedua itu untuk sinnya, sin sudut datangnya nilainya sebesar 15. Kita hapus 0 lalu ketik 15. Nah, di sini untuk sin 15 itu sama dengan 0,25 teman-teman. Baik, di sini kita sudah berada pada materinya, yaitu di sini saya sudah mencari terlebih dahulu ya cara mendapatkan nilai dari sin sudut datangnya. Jika sudut datangnya bernilai 0, maka sin sudut datangnya juga nilainya bernilai 0. Nah, yang kedua, jika sin sudut datangnya itu bernilai 15, maka sin dari 15 itu sama dengan 0,65. Yang ketiga, jika sudut datangnya bernilai 30, maka sin
maka sin dari 30 itu sama dengan min 0,94. Yang keempat, sudut datangnya bernilai 45, maka sin dari 45 itu sama dengan 0,85. Yang kelima, sudut datangnya bernilai 60, maka sin dari 60 itu sama dengan min 0,30. Yang keenam, ada sudut datangnya 75, maka sin dari 75 itu sama dengan 0,38. Yang kedua itu ada sudut biasnya. Sudut biasnya yang pertama itu bernilai 0. Sin dari 0 itu sama dengan 0. Karena jika sudut biasnya bernilai 0, maka sin dari 0 itu sama dengan 0 juga, teman-teman. Yang kedua itu sudut biasnya bernilai 13. Jadi sin dari 13 itu sama dengan 0,42. Yang ketiga, sudut biasnya bernilai 26. Jadi sin dari 26 itu sama dengan 0,76. Yang keempat, ada sudut biasnya bernilai 39, maka sin dari 39 itu sama dengan 0,96. Yang kelima, sudut biasnya sebesar 50, maka sin dari 50 itu sama dengan min 0,26. Yang terakhir, sudut biasnya bernilai 59, maka sin dari 59 itu sama dengan 0,63. Terus langkah yang terakhir itu, teman-teman, sin sudut datang dibagi dengan sin sudut bias. Jadi yang pertama itu otomatis nilainya juga 0 ya, teman-teman, karena di sini sin sudut datangnya 0, sin sudut biasnya itu 0. Jika 0 dibagi dengan 0 itu sama dengan 0, teman-teman. Yang kedua itu sin sudut datang dibagi dengan sin sudut bias, yaitu 0,65 dibagi 0,42 sama dengan 1,54. Dan kita akan melakukan hal yang sama sampai pada percobaan yang ke-6. Nah, di sini untuk tabel pertamanya sudah selesai, teman-teman. Kita lanjut pada tabel yang kedua. Nah, di sini untuk mencari sudut biasnya itu kita masuk pada aplikasi P, teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di aplikasi P-nya. Kita akan mencari nilai dari sudut bias, sin sudut datang dibagi dengan sin sudut bias, dan indeks bias 2 dibagi dengan indeks bias 1. Yang pertama itu kita mencari nilai dari sudut bias. Nah, di sini sudah diketahui nilai dari indeks bias 1 itu sebesar 1000, sudut datanya sebesar 30. Indeks bias 2-nya itu ada di sini, ada nilainya sudah diketahui semua, teman-teman. Yang pertama itu ada 1000, yang kedua 1100, yang ketiga 1200, yang keempat 1300, yang kelima 1400, yang keenam 1700, dan yang ketujuh itu 1600. Sebelum mencari nilai sudut biasnya itu, teman-teman, pertama-tama kita pada material pertama itu kita menggunakan udara atau air. Nah, kita sudah merubah ke air. Terus yang material kedua itu kita menggunakan kostum.
Nah, begini teman-teman ya. Untuk nilai indeks bias yang kedua material ini sebesar 1000 teman-teman. Setelah kita sudah merubah kedua material, kita akan mencari nilai dari sudut bias. Nah, di sini sudut datangnya diketahui sebesar 30 derajat. Lasernya kita geser ke angka 30 ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah untuk lasernya sudah berada pada angka 30, maka sudut biasnya itu sebesar 30 derajat juga teman-teman. Nah, kenapa di sini bisa 30 derajat juga? Nah, karena pada material pertama dan material kedua itu nilai indeks biasnya itu sama, yaitu 1000. Jadi jika kita melakukan percobaan pada sudut datang nilainya misalnya 30 derajat, maka sudut biasnya juga akan berada pada angka 30 derajat. Di sini sudut datanya hanya diketahui 30 derajat. Jadi untuk nilai pertama sampai nilai ke-7 dari sudut bias itu nilainya sama, 30 derajat. Nah, yang berikutnya kita mencari nilai dari sin sudut datang dan sin sudut bias. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari sudut datang, yaitu sebesar 30. Kita klik sin, lalu ketik 30. Nah, di sini nilai dari sin 30 itu sama dengan 0,5. Karena di sini sudut datanya cuma diketahui sebesar 30, maka nilainya cuma 0,5 teman-teman. Yang kedua itu kita akan mencari sin sudut bias. Nah, di sini sudut biasnya itu diketahui untuk nilai pertama sampai ke-7 itu semuanya bernilai 30. Jadi otomatis sin dari 30 itu sama dengan 0,5 juga teman-teman. Nah, di sini pada tabel percobaan ini kita disuruh sin sudut datang itu dibagi dengan sin sudut bias. Jadi sin sudut bias dibagi dengan sin sudut datang dibagi dengan sin sudut bias, yaitu nilainya 0,5 dibagi dengan 0,5 itu sama dengan 1. Nah, di sini karena nilai dari sudut bias dan sudut datang itu sama, yaitu 30, maka otomatis nilai dari sin sudut datang bagi sin sudut bias itu 1. Yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7 itu 1 semua teman-teman. Terus langkah yang terakhir itu kita mencari nilai dari indeks bias 2 dibagi dengan indeks bias 1. Yaitu N2 dibagi N1. Nah, N2-nya di sini diketahui sebesar 1000 untuk yang pertama, sedangkan N1-nya itu sebesar 1000. Jadi 1000 dibagi 1000 itu sama dengan 1. Yang kedua, nilai N2-nya 1100, nilai N1-nya sebesar 1000. Jadi di sini untuk 1100 dibagi 1000 itu sebesar sama dengan 1,1. Yang ketiga, 1200 dibagi dengan 1000 sama dengan 1,2. Kita akan melakukan hal yang sama sampai selesai teman-teman. Yaitu 1300 dibagi dengan 1000 sama dengan 1,3. 1400 dibagi dengan 1000 1,4. 1500 dibagi dengan 1000 sama dengan 1,5. 1600 dibagi 1000 sama dengan 1,6.
Nah, di sini untuk tabel percobaan keduanya sudah selesai mencari nilai-nilainya. Sekarang kita akan masuk pada tabel yang ketiga, teman-teman. Untuk mencari nilai-nilainya kita akan masuk pada aplikasi PET simulasinya dulu, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah berada di aplikasi PET-nya. Langkah pertama kita untuk mencari nilai daripada tabel ketiga itu ya. Yang pertama untuk material pertamanya, di sini untuk kedua materialnya itu kita menggunakan kostum. Material pertamanya kostum, material kedua juga kostum, teman-teman. Nanti akan tampil seperti ini. Terus di sini kita akan mencari nilai dari sudut biasnya juga, teman-teman. Di sini sudah diketahui sudut datanya sebesar 30. Lasernya kita geser pada angka 30. Nah, setelah lasernya berada pada angka 30, maka kita lihat sudut biasnya itu sebesar 30 derajat juga, teman-teman. Nah, di sini karena sudut datanya itu diketahui hanya 30 derajat, maka otomatis sudut biasnya itu sama semua, yaitu 30 derajat. 30 derajat juga, teman-teman. Sama seperti tabel kedua tadi yang kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Nah, di sini saya sudah selesai untuk melakukan percobaan pada tabel pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman. Sekian dari hasil praktikum kami dari kelompok 1 tentang hukum Snellius. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.